Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Primasari Putri, mahasiswi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai kalor dan hukum pertama termodinamika. Yang pertama yaitu konsep kalor. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule dan satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Contohnya, misalnya kita memegang gelas yang berisi minuman yang panas dan tangan kita akan menjadi ikutan panas. Kenapa? Karena dari panas minuman itu akan mengalir kepada gelas dan gelas itu akan mengalir kepada tangan kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan kalor. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka akan semakin besar kalor yang diterima atau semakin banyak kalor yang diterima, dan sebaliknya jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima semakin sedikit. Nah, telah kita ketahui bahwa kuantitas yang diketahui selama proses berlangsung ialah laju aliran kalor yang merupakan fungsi waktu. Jadi kalornya ialah Q sama dengan integral T1 T2 Q dikali dt. Q merupakan banyaknya kalor dengan satuannya joule, dan dt yaitu perubahan suhu dengan satuannya derajat Celcius. Integral T1 dan T2 itu bisa ditentukan jika telah selesai. Maksudnya T2 itu keadaan temperatur akhir dan T1 itu keadaan temperatur awal. Nah, pada kalor energi internal yang telah dipindahkan dari suatu sistem yang bertemperatur lebih tinggi ke sistem lain yang temperaturnya lebih rendah. Untuk kalor yang dipindahkan dari suatu sistem Q bukan merupakan fungsi koordinat termodinamik, tetapi bergantung pada lintasan. Jadi jumlah kerja infinitesimal adalah diferensial tak saksama dan dilambangkan oleh D coret Q. Penyetaraan satuan energi kalor dengan energi mekanik 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya yaitu masih dalam konsep kalor. Nah, di sini terdapat ada sistem A dan sistem B yang dilingkungi oleh dinding adiabat. Diingatkan kembali ya bahwa dinding adiabat itu dinding yang memisahkan antara sistem A dan sistem B yang tidak akan terjadi transfer kalor, atau dinding adiabat itu yang menghalangi dan tidak dapat terjadi transfer kalor antara sistem A dan sistem B. Nah, kita telah melihat bahwa pada umumnya kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem bukan merupakan fungsi koordinat sistem, tetapi bergantung pada lintasannya. Nah, untuk sistem A berlaku UF min UI sama dengan Q tambah W. Dan untuk sistem B, U aksen F minus U aksen I sama dengan Q aksen tambah W aksen. Dan dijumlahkannya didapatkan UF minus U aksen F dikurangi UI minus U aksen I sama dengan Q tambah Q aksen tambah W aksen. Karena UF tambah U aksen F dikurangi UI ditambah U aksen I adalah perubahan energi sistem gabungan, dan W tambah W aksen adalah kerja yang dilakukan oleh sistem gabungan. Sistem gabungannya itu dari sistem A dan sistem B. Maka Q tambah Q aksen adalah kalor yang dipindahkan oleh sistem gabungan. Karena sistem gabungan ini dilingkungi oleh dinding adiabat, maka tambah Q aksen sama dengan 0 dan Q sama dengan minus Q aksen. Nah, mengapa Q tambah Q aksen sama dengan 0? Karena
Sistem ini dilingkungi oleh dinding adiabat yang dimana dinding adiabat itu tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak bisa merubah apa-apa. Selanjutnya yaitu bentuk diferensial hukum pertama. Untuk menyatakan perubahan keadaan pada kasus perumusan matematis pada hukum pertama termodinamika dapat dilakukan dengan dua percobaan yang berbeda, yaitu perubahan keadaan dengan proses adiabatik dan non-adiabatik. Karena di sini telah disebutkan bahwa tadi dilingkungi oleh dinding adiabatik, maka melakukan percobaannya itu dengan proses adiabatik. Hukum pertama termodinamika mengatakan bahwa kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Nah, proses infinitesimal adalah suatu proses yang menyangkut perubahan infinitesimal dari koordinat termodinamik. Maka hukum pertama termodinamik dalam proses tersebut menjadi du sama dengan dq plus dw. Nah, di mana du itu energi internal, dq itu energi yang ditambahkan ke sistem, dan dw itu yaitu kerja yang dilakukan oleh sistem. Proses infinitesimal kuasistatik. Kuasistatik itu dalam keadaan setimbang merupakan proses yang sistemnya berpindah dari keadaan setimbang awal ke keadaan setimbang berikutnya, namun tetap setimbang. Untuk proses kuasistatik infinitesimal dari suatu sistem hidrostatik, hukum pertama menjadi du sama dengan dq minus pdp. Jika Q positif merupakan energi masuk ke dalam sistem dan Q negatif yaitu energi yang keluar dari sistem. Jika Y positif yaitu memerlukan usaha dan Y negatif yaitu untuk melakukan usaha. Dalam kasus gabungan yang terdiri dari atas dua bagian hidrostatik yang dipisahkan oleh dinding diatom, nilai dq dapat diungkapkan sebagai berikut. dq sama dengan du plus pdp plus p aksen dp aksen. Nah, p aksen dp aksen itu merupakan sistem yang dilingkungi oleh dinding diatom. Dinding diatom itu dinding yang dapat melakukan pertukaran antara sistem A dengan sistem B. Tanda negatif dalam du sama dengan dq minus pdp yaitu menunjukkan bahwa perubahan volume selalu berlawanan tanda dengan perubahan usaha. Nah, untuk ruas kanan pada persamaan 1.2, 1.3, dan 1.4 dikenal sebagai bentuk diferensial Pipap. Perlu menyatakan perbedaan pokok antara 1.2, 1.3, dan 1.4 agar bisa memberi tekanan yang sedikit berlebihan pada sistem dengan lebih dari dua koordinat bebas. Karena pada ruas kiri pada persamaan 1.2 dan 1.3 menggambarkan sejumlah infinitesimal kalor dq, dan karena transfer kalor bergantung pada lintasan, maka dq adalah diferensial tak saksama dan bentuk diferensial Pipap adalah diferensial tak saksama. Bentuk diferensial Pipap menggambarkan dq dari suatu sistem sederhana dengan dua koordinat bebas memiliki sifat matematis yang faktor integrasinya selalu bisa dicari. Pada umumnya, bentuk diferensial Pipap yang mengandung tiga diferensial tidak memperbolehkan adanya faktor integrasi. Tetapi karena adanya hukum alam yang baru, yaitu hukum kedua termodinamika, maka bentuk diferensial Pipap yang menggambarkan dq mempunyai faktor integrasi. Faktor integrasi dq yang didapatkan untuk sistem dengan peubah bebas yang banyaknya sekehendak merupakan fungsi sembarang dari temperatur empiris saja dan sama untuk segala sistem. Nah, di sini terdapat tabel dalam hukum pertama termodinamika untuk sistem sederhana. Sistemnya itu di sini ada 6 dari mulai sistem hidrostatik sampai batang paramagnetik. Nah, untuk hukum pertamanya dilambangkan dengan du sama dengan dq minus pdp. Nah, untuk fungsinya yaitu tekanan, volume, dan temperatur untuk sistem hidrostatik.
Dan untuk kawat, selaput permukaan, sel listrik, lempengan dielektrik, batang paramagnetik telah dicantumkan di dalam tabel tersebut. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor dan pengukurannya. Bila kalor diserap oleh suatu sistem, perubahan temperatur bisa terjadi dan bisa juga tidak, bergantung pada prosesnya. Ketika keduanya, Q dan theta F dikurangi theta I, theta F di sini yaitu temperatur akhir dikurangi temperatur awal mengecil, hasil bagi ini menghampiri harga sesaat kapasitas kalor atau C. Jadi menghasilkan C sama dengan limit theta F mendekati theta I Q per theta F dikurangi theta I, di mana C sama dengan dQ per d theta. Nah, dalam menangani kuantitas ekstensif seperti volume atau energi internal sering menjadi mudah bila kita dengan massa sampel dan menuliskannya sebagai volume persatuan massa atau energi internal persatuan massa, dan seterusnya. Kuantitas ini disebut kuantitas spesifik, dan spesifik itu artinya persatuan massa. Kapasitas kalor merupakan kuantitas ekstensif, dan kapasitas kalor spesifik disingkat menjadi kalor spesifik. Bila kapasitas kalor spesifik di berbagai zat dibandingkan, ternyata tidak terdapat keteraturan yang menarik. Nah, kapasitas kalor dapat berbentuk negatif, positif, atau tak berhingga tergantung pada proses yang dialami sistem selama pemindahan kalor. Dalam sistem hidrostatik, hasil bagi dQ per d theta memiliki harga yang unik bila tekanan dijaga tetap. Dalam kondisi ini, C disebut kapasitas kalor dalam tekanan tetap dan diberi lambang Cp, dengan Cp sama dengan dQ per d theta terhadap tekanan. Dan pada umumnya Cp adalah fungsi dari P dan theta. Demikian juga kapasitas kalor pada volume tetap ialah Cp sama dengan dQ per d theta terhadap volume tetap. Kuantitas ini bergantung pada volume dan temperatur. Pada umumnya Cp dan Cv berbeda besar. Ini terdapat tabel kapasitas kalor sederhana. Terdapat beberapa sistem dan pada kapasitas kalor, contohnya sistem hidrostatik pada kapasitas kalor, pada tekanan tetap, dan pada volume tetap dengan lambang Cp dan Cv seperti yang telah kita ketahui. Setiap kapasitas kalor merupakan fungsi dari dua peubah, namun dalam selang kecil variasi koordinat kapasitas kalor dapat dianggap praktis tetap. Nah, di sini terdapat tabel temperatur sebagai fungsi waktu dan pengukuran kapasitas kalor. Ketika temperatur sampel diukur dengan fungsi dari waktu, bila dilihat pada tabel ini akan menghasilkan garis A dan B, garis AB yang diberi tanda praperiode pada saat yang bersesuaian dengan titik B. Saklar ditutup dan arus mulai mengalir dalam pemanas pada saat yang sama dengan jam listrik dalam selang waktu pendek atau delta T. Saklar dibuka dan jam listrik dihentikan. Selanjutnya temperatur diukur lagi sebagai fungsi dari waktu dan dirajah sebagai garis ini pada garis D dan E, yaitu pasca periode. Biasanya tidak ada pembacaan temperatur atau waktu ketika jam listrik itu berjalan, yaitu dari saat temperatur ini berjalan dari B ke D, biasanya tidak ada temperatur yang terbaca. Lalu ditarik lagi melalui pusat C dan garis BD.
dan garis praperiode serta pasca periode diekstrapolasi ke garis vertikal ini menghasilkan titik F dan G seperti yang terlihat pada tabel ini. Kapasitas kalor molar C pada temperatur yang bersesuaian dengan titik C ialah C sama dengan epsilon I delta T per N delta theta. F-nya yaitu kapasitas kalor air atau kalori. Nah, kapasitas kalor air ini terjadi pada abad ke-18 di mana pengukuran hanya terbatas pada daerah temperatur antara titik beku dan titik didih air. Satuan kalor disebut kalori dan didefinisikan sebagai sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Untuk mengukur jumlah kalor yang dipindahkan antara sistem dengan jumlah air yaitu menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu massa air dan yang kedua yaitu perubahan temperatur. Jumlah kerja yang harus dibuang dalam air baik dengan mempertahankan arus dalam hambat yang dibenamkan dalam air maupun mengaduk air ini secara tak teratur per satuan massa air temperatur 14,5 derajat menjadi 15,5 derajat Celcius disebut kesetaraan mekanis kalor karena dalam penaikannya tidak terlalu jauh. Nah, karena kalor merupakan suatu bentuk energi dan joule merupakan satuan energi yang semesta, maka kalori kelihatannya merupakan satuan yang berlebihan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan mengenai kalor dan hukum kedua termodinamika ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.